فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ana mengenai seseorang yang senantiasa merutinkan sholat duha. Tiba-tiba dikarenakan terlupa atau dikarenakan terlalu sibuk, beliau tidak dapat merutinkan sholat duha pada masa tersebut. Lalu apakah boleh baginya untuk mengqadha sholat duha tersebut pada waktu selepas sholat duhur? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap yang demikian itu boleh. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba ayyudawi ma 'alaiha. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan suatu salat, beliau suka untuk melanggengkan, untuk mengekalkan salat tadi, yaitu rutin mengerjakan salat itu. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja' an qiyamil lail, jika beliau didominasi oleh tidur, yaitu tertidur atau sakit sehingga tidak mampu qiyamul lail, shalla minan nahar sintai asyrata rakaah, beliau melakukan salat itu di siang hari sebanyak 12 rakaat. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kapan mengerjakannya? Ketika ingat. Dan yang semacam itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan, juga keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an witrihi au nasiyah, barang siapa tertidur dari sholat witirnya atau lupa, fal yusallihi idza dzakarah, hendaknya dia mengerjakan sholat itu jika dia mengingatnya. Ini menunjukkan sholat sunnah kalau sudah biasa dikerjakan lalu dia terkena udzur, maka boleh dia mengqadhanya di waktu yang dia ingat atau yang dimudahkan. Tayyib. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah dari Ibrahim bin Muhammad ibn al-Muntashir dari ayahnya bahwasanya beliau pernah ada di Masjid Amr ibn Syarahbil. Kemudian ditegakkanlah salat. Selanjutnya orang-orang melihat beliau, yaitu dohirnya adalah beliau salat. Faja'a faqal, beliau mengatakan ini kuntu utir, saya tadi sedang mengerjakan witir, yaitu dalam keadaan apa, sudah masuk waktu fajar. Qal wasu'ila Abdullah hal ba'dal adzan witr, apakah setelah yaitu Abdullah bin Mas'ud ditanya apakah setelah azan masih boleh witir? Qal na'am wa ba'dal iqamah, ya, dan setelah iqamat. Yang penting apa, tidak sampai tertinggal dari imam tentunya, tapi kerjakan secepatnya. Wa haddatsa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nama anis shalah hatta tala'atis syams tsumma shalla. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menggunakan keumuman hadis, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dari salat sehingga matahari terbit, kemudian beliau mengerjakan salat tadi. Baik. Dan ini juga menjadi fikihnya Imam An-Nasai di dalam sunan beliau, dan juga menjadi fikihnya Imam At-Tirmidzi menukilkan dari sejumlah ulama tentang masalah ini. Baik. Dan ini juga dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni, menukilkan dari sejumlah a'immah tentang bolehnya mengqadha salat sunnah yang terlupakan atau terhalangi atau kita tertidur darinya. Terutamanya adalah salat witir. Lihat di dalam kitab Al-Mughni. Dan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau mengatakan wal masyhuru 'inda aktsari ashabina, yang terkenal menurut mayoritas dari sahabat kami, annal hukma yata'adda ila qada'i jami'is sunan war rawatib,
hukumnya itu berlaku pada diqodoknya semua sunnah-sunnah dan sholat-sholat rawatib fi jami'i awqatin nahi, di semua waktu yang terlarang. Wa fi'li jami'i dhawatil asbabi fiha, boleh mengerjakan semua sholat yang ada sebab, termasuk yang ada sebab adalah mengqadha di waktu-waktu yang terlarang. Ka sholatil kusuf wa tahiyatil masjid, seperti juga sholat kusuf dan tahiyatul masjid walaupun di waktu yang terlarang. Thayyib. Demikianlah penjelasannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.